Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ilham Rahmatullah SPD, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404110519. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah di SMP Al-Badar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, semangat sekali pagi ini ya. Oke, apa kabar hari ini kalian? Baik ya, alhamdulillah hari ini kalian dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong KM silakan dipimpin untuk baca doa dulu. Sebelum belajar, abaikan doa dimulai. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti belajar tetap semangat ya, tetap dilindungi sama Allah SWT karena kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin kita belajar apa? Coba Bapak pengen tahu. Minggu lalu kita belajar apa? Oke ya, minggu lalu kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Karena kita hari ini akan memperdalam apa itu kitab-kitab Allah, seperti apa kitab-kitab Allah. Oke. Nah, hari ini kita butuh GPS kalau mau berangkat kemanapun yang belum kita tahu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Oke, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau misalkan kita ingin hidup kita selamat, ya, nah kita pun perlu apa? Perlu GPS kita apa? Al-Quran. Oke. Judulnya iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum lebih jauh juga, Bapak mau nanya, rukun iman keberapakah iman kepada kitab-kitab Allah itu? Belajar hari ini tujuannya adalah pertama, kalian peserta didikku, siswa-siswiku harus dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Bapak nanya, hari ini siap untuk belajar? Oke, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Biasa. Oke, jadi sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ini kenapa nggak jalan? Perhatikan dulu video pembukaan yang akan Bapak play biar kalian ini lebih ngerucut ya tentang diturunkannya Al-Quran. Silakan sekarang disimak dulu video pembelajarannya. Yang dilakukan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dari ayat itulah kita tahu bahwa di bulan yang mulia ini ada petunjuk dari Allah berupa Al-Quran yang diturunkan. Lantas bagaimana? Oke, nah itu ya, kalian sudah paham maksudnya apa tadi? Nah ya, hari ini jadi kalian itu setelah melihat video tersebut, otomatis kalian akan lebih tahu apa itu Al-Quran ya, mendalam bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga dengan kitab-kitab yang lain ya, kitab-kitab yang lain yang nanti kita akan pelajari. Nah, itu ya. Oke, untuk hari ini kita langsung saja mulai pembelajaran kita. Oke, yang pertama, lihat dulu ke layar. Nanti juga bisa kalian lihat di di buku LKS atau di buku paket kalian yang kalian punya. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu kitab, apa itu syuhub ya. Beda gak kitab sama syuhub? Nah, nanti Bapak akan jelaskan secara garis besarnya dan nanti kalian harus cari tahu lebih dalam lagi ya. Pertama, bedanya kitab sama syuhub kalian bisa baca. Coba kalau bacakan satu orang, siapa mau membacakan kitab sama syuhub bedanya? Acungkan tangan. Siapa? Oke, Kipa, silakan. Perbedaan kitab dan syuhub. Kitab wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul dalam bentuk kumpulan ajaran yang lengkap.
Oke, jadi kalian sudah tahu ya hari ini kitab itu dengan suhuf berbeda walaupun sama-sama diturunkan kepada Nabi ya, kepada Nabi. Yang empat ini apa sih? Ya, 4 kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi sebagai pedoman hidup umat manusia dari masa ke masa ya. Jadi kalau kalian nggak tahu dosa hukumnya. Apa? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nah, untuk Bani Israel. Nah, untuk pengertian isi pokok dan tujuannya bisa nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk membentuk kelompok ya, biar kalian nanti ini bagi 4 kelompok, nanti per kelompoknya harus menjelaskan satu-satu. Jadi Bapak hanya mengenalkan aja terlebih dahulu tentang apa kitab-kitab yang diturunkan kepada siapa. Jadi yang pertama adalah kitab Taurat kepada Bani Israel. Nah, nanti silakan untuk dikembangkan ke depannya ya. Selanjutnya ada kitab Jabur. Kitab Jabur ini adalah kitab yang berisi doa dan pujian yang diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Nabi Daud alaihi salam. Nah, selanjutnya Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir, kitab yang sangat sempurna. Al-Qur'an ini adalah kitab kita selaku umat Islam. Ya, untuk apa Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah yang membawa kita ke dalam akidah kita yang benar, untuk membawa kita tata cara beribadah kepada Allah yang seperti apa, hukum syariat, kisah para nabi sebelumnya, dan juga ilmu-ilmu yang lain yang terangkum di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, itu adalah Al-Qur'an. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Ada keistimewaan dan lain-lain. Oke. Nah, tapi untuk hari ini Bapak tidak akan jelaskan secara gamblang. Kenapa? Karena hari ini Bapak ingin ada yang namanya diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Nah, Bapak minta kalian untuk membuat kelompok-kelompok dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan nama-nama kitab. Oke, silakan sekarang lakukan dulu sama kalian per kelompok. Ini Taurat, ini Jabur, ini Injil dan Al-Qur'an. Silakan boleh didiskusikan terlebih dahulu sama teman-temannya tentang apa itu kitab-kitab yang kalian sekarang diampu per kelompoknya. Nama kelompoknya sesuai nama ini aja ya, sesuai nama kitabnya. Berarti ini kelompok Taurat, kelompok Jabur, biar gak usah nyari lagi nama kelompoknya. Oke. Kalau ada yang kurang dipahami boleh acungkan tangan, bertanya boleh ya, silahkan. Oke, dengerin dulu, mohon maaf Bapak mengganggu dulu aktivitas diskusi kalian. Nanti kalian rangkum hasilnya. Nah, setelah itu nanti kalian ke depan ya, perwakilan dari kelompok manapun terserah. Nanti bisa Bapak zigzag, nanti ada seperti game ya, siap-siap aja yang ngeplay kalian. Nanti Bapak minta perwakilan kelompok Taurat untuk ngeplay di sini, nanti adalah contohnya kayak gimana. Nanti juga nanti kalian gak bisa pingin duluan, gak bisa nggak mau duluan, tetap ya. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, silakan lanjutkan kembali diskusi kelompoknya. Kalau ada dalilnya menurut ayat Al-Qur'an ini apa, boleh ya dibacakan juga, dituliskan. Oke, coba Bapak mau nanya yang Jabur udah sejauh mana? Ya, waktu kalian 10 menit aja ya untuk diskusi kelompoknya. Setelah itu nanti Bapak akan panggil kalian satu-satu ke depan. Udah selesai belum? Nah, ini udah ya. Kelompok yang lain udah pada selesai belum? Belum. Oke. Ini yang Injil ya? Oke, bagaimana untuk diskusinya? Masih berlanjut? Gak apa-apa ya. Masih ada waktu 5 menitan lagi. Silakan lanjutkan diskusinya. Oke. Sekarang kita lanjut ke presentasi ya, ke presentasi. Bapak minta KM deh. KM mana KM? Sini bantuin Bapak Bisi Bapak yang dikatain, wah Pak Ilham pilih kasih. Nah, jadi yang muterin ininya KM ya. Nih. Jadi bukan Bapak yang milih. Nah, nanti KM diklik di start ini, tinggal klik aja di keyboardnya ya, di gini. Nanti yang Bapak punya kertas satu. Ininya error ya. Gak tahu kenapa. Kayaknya sinyalnya lagi jelek hari ini. Oke, untuk itu Bapak bikin di kertas ya. Sip. Pokoknya yang dapat duluan ya dia yang harus ke depan. Oke.
Kalau gitu berarti Bapak nulisin nama kelompok kalian di sini ya. Nanti yang ngambil per kelompok. Siapa yang mau ngambilin buat yang pertama kali ke depan dari kelompok ini? Taurat ya. Silakan. Siapa? Dini, silakan. Buka Din. Kelompok mana? Injil. Oke, Injil lebih dahulu. Wah, ini yang tadi diskusinya keren ya, lama. Satu, ucapkan salam. Yang kedua, perkenalkan kami dari kelompok apa, akan menjelaskan apa kayak gitu ya. Semua gitu. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Injil akan menjelaskan tentang kitab Injil. Yang pertama, pengertian Injil. Kitab Injil adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Memperluas wawasan tentang sejarah wahyu Allah dan perjalanan para nabi, menumbuhkan sikap toleransi dalam menghargai pemeluk agama lain yang juga memiliki kitab suci, memantapkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dan pembenar kitab-kitab terdahulu. Oke, udah selesai ya. Nah, silakan sekarang berarti mengajukan pertanyaan. Boleh yang lain? Silakan dipandu lagi sama kalian, langsung aja. Kelompok Al-Quran. Silakan sebutin pertanyaan. Apa katanya? Oke, silakan. Mau langsung dijawab satu aja pertanyaannya ya, karena nanti kan masih ada 3 kelompok lagi yang belum. Oke, mau dijawab. Hikmah mengimani Injil bagi seorang muslim. Pertama, menambah keyakinan bahwa Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa petunjuk. Dua, memperluas wawasan tentang sejarah wahyu Allah dan perjalanan para nabi. Menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai pemeluk agama lain yang juga mempunyai kitab. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jabur akan mempresentasikan mengenai kitab Jabur. Apa sih kitab Jabur itu? Kitab Jabur adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Jabur berarti kitab atau doa-doa yang memperkuat keimanan dan ketakwaan. Menunjukkan bahwa ajaran Allah selalu menekankan tauhid dan akhlak mulia, menegaskan bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab sebelumnya yang lebih lengkap dan terjaga. Sebelum kami menutup presentasinya, apakah ada yang akan ditanyakan mengenai kitab Jabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, umat Islam wajib mengimani semua, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman umat dalam kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Taurat akan mempresentasikan kitab Taurat. Pengertian kitab Taurat yang akan dibacakan oleh Kipa. Pengertian Taurat, kitab Taurat adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Segitu saja dari kelompok Taurat. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dari kami, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa ya materi-materinya kalian dapat, walaupun cuma sebentar ternyata
udah dipersiapkan jauh-jauh hari sepertinya, karena minggu lalu juga Bapak udah ngobrol sama kalian untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini. Jadi sekarang udah kelihatan sangat siap ya. Oke, keren. Oke, jadi Bapak sekarang mau menyimpulkan terlebih dahulu dari mulai kitab Taurat ya. Tapi barusan Taurat terakhir ya, gak apa-apa. Perhatikan kembali, mungkin tadi yang dijelaskan oleh kitab Taurat atau kelompok Taurat, ada yang belum paham jelas dengan baik. Nah, sekarang kita lebih yakinkan lagi pemahamannya. Yang pertama, kitab Taurat itu adalah wahyu Allah. Sekali lagi, wahyu sama seperti Jabur, sama seperti Al-Quran. Nah ya, umat Islam tetap wajib mengimani. Ya, ini yang jadi poin pentingnya. Kalian tetap wajib mengimani. Ari iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu percaya. Ya, kalian harus mempercayai adanya 4 kitab ini. Oke, sampai sini kalian sudah paham? Mantap, luar biasa ya. Sudah paham. Nah, kalau sudah paham, mari kita sekarang sejenak merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Setiap orang silahkan tuliskan di bukunya masing-masing. Oke, sekarang silahkan kalian memikirkan kira-kira apa yang harus kalian, apa hal yang terpenting ketika kalian belajar hari ini tentang kitab-kitab Allah. Yang paling penting dalam hidup kalian hari ini apa? Itu maksudnya. Oke, cukup ya, sambil nulis juga nggak apa-apa. Sekarang dari kelompok Jabur dulu, satu orang boleh berdiri bacakan apa satu hal yang terpenting yang kalian pelajari dari hal tentang kitab-kitab, pelajari hari ini tentang kitab-kitab Allah, gitu ya. Siapa dari Jabur dulu? Silakan. Boleh berdiri lalu bacakan. Silakan, siapa? Saya menjadi lebih paham tentang kitab-kitab Allah, dimulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan saya juga belajar bagaimana sikap saya jika saya berteman dengan yang berbeda agama. Oke, luar biasa ya, keren. Oke ya, berhubung waktunya tinggal sedikit lagi, jadi intinya hikmah dari mempelajari Al-Quran, Taurat, Jabur, Injil, semuanya ini apa? Satu, kita akan menjadi lebih teguh lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa semua kitab itu datang dari Allah. Cuman hari ini ketiga kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang harus kita pakai hanya adalah kitab Al-Quran saja. Oke, baik, mungkin pertemuan kali ini semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri dulu. Oke, ya, semuanya berdiri dulu. Setelah berdiri, silakan berbaris di pinggir sebelah sana untuk laki-laki. Silakan berbaris di sebelah sana untuk laki-laki. Semuanya berbaris, kayak kereta. Perempuan sebelah sana. Nah ya, untuk siswi perempuan putri sebelah sana. Oke, sekarang coba kalian ikuti kata-kata Bapak. Ketika Bapak mengatakan maju, berarti kalian maju loncat kayak pocong. Oke, ketika kata Bapak mundur, berarti mundur. Siap? Oke, maju, mundur. Oke, dah lah, cukup. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Mudah-mudahan kalian belajar pelajaran yang lain nanti lebih fresh lagi. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, Bapak pamit dulu di kelas ini. Mari kita terlebih dahulu menutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa kifarat majelis bersama-sama. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.